Nusantara adalah tanah dan air. Tanah dan air adalah diri kita. Membaca diri kita sendiri adalah tanah dan air. Tanah di sini, air di sini. Kalau kita bisa membaca tanah dan air, berarti kita sudah mencapai. Tapi tunggu dulu. Asal kejadian manusia terdiri atas air, tanah, api, dan udara. Itulah asal kejadian kita. Kalau kita belajar atau membaca tentang 4 sifat, sifat zat, asma, dan af'al, itu adalah sifat yang esa. Dalam diri kita itu terdiri dari 7 sifat: kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, tanah dan air intinya bukan tanah yang seperti ini atau air yang di dalam sumur ini. Jadi inti dari tanah dan air yang ada di dalam diri kita. Diri kita adalah tanah dan air. Kita makan unsurnya tanah dan air. Coba perhatikan, pohon-pohon, buah-buahan, semuanya mengambil saripati bumi, saripati tanah dan air. Kenali diri, kenali dengan sesungguhnya. Karena kalau kita tidak mengenali diri dan kita tidak kenal dengan sesungguhnya, kita lupakan diri kita. Jadi matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Saya tidak membahas hadis dan tidak membahas Al-Quran. Saya hanya pencerita tentang malam-malam yang saya lewati. Dan malam-malam atau tengah-tengah malam, saya bercerita kepada diri saya sendiri, kepada alam, membaca diri kita, membaca diri saya. Jadi intinya saya tidak mengajak kalian untuk kelayapan atau keluyuran di tengah-tengah makam atau dimanapun. Kita cukup tafakur di rumah. Di rumah saja. Karena bukan itu tujuan kita atau bukan itu tujuan utama manusia. Tafakur atau berpikir, itulah tujuan utama, dan kita akan menemukan jati diri kita. Dan dari itu mulai bertafakur, mulai dari yang sederhana, air dan tanah atau tanah dan air. Nusantara adalah tanah yang besar, kalau diri kita tanah yang kecil. Kalau membuka ayat, nah diri kita itu ayat yang basah atau surat yang basah. Jadi jangan menganggap diri kita itu cuma tanah dan air saja. Kita adalah ayat-ayat Tuhan yang kita harus pahami dan harus kita selami. Karena dari ayat-ayat Tuhan itu kita bisa mencapai liqa arabi. Sebenarnya cerita seperti ini tidak pantas juga. Karena sekali lagi saya ucapkan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pencerita saja. Lain tidak. Saya hanya kuli bangunan, kuli batu, atau kuli apa saja. Itulah pekerjaan sehari-hari saya. Jadi beginilah keadaannya. Jadi faktanya begitu. Dan saya tidak berharap apa-apa atau mengharap apa-apa dari cerita ini. Hanya cerita saja untuk mengisi waktu di tengah malam-malam yang sunyi yang akan saya lewati. Dan seterusnya, kalau berkenan, kalau ada umur panjang, saya akan tetap bercerita, mungkin lebih dahsyat dari ini. Ini adalah sebuah perkenalan dari saya, Pak Puhpuri. Jadi baru kulitnya, isinya belum, baru kulitnya. Kalau cerita saya begini, Man Arafat dan terusnya, nah itu belum waktunya, karena baru halaman depan atau baru membuka halaman, belum. Atau yang lebih tinggi lagi,
aina matuwalu dan terusna ayat itu. Tidak, belum. Jadi ingat, saya cuma pencerita, saya bukan kiai atau Pak Yai atau Pak Yai itu apa ya? Pak Yai tepak nek ngrayai ngono. Bukan itu yang betul. Jadi Pak Yai yang ngajar di pondok dan lain-lain, yang ngajar di madrasah-madrasah dan lain-lain. Tapi saya ya itu tadi cuma kuli bangunan atau kerja apa sajalah itu keseharian saya, dan saya tidak mengharap kalian untuk wah hebat, enggak, tidak di situ tujuan saya, tujuan utama saya. Saya cuma pencerita. Jadi pencerita. Jadi andai kalian menemukan video ini, wah ini orang dan lain-lain perlente atau tidak seperti itu. Saya cuma pencerita saja. Jadi cerita untuk mengisi YouTube, atau teman-teman mengatakan Pak Puh cerita porek rek, sudahlah cerita saja. Nah, ini dari lembaran cerita-cerita yang pernah mereka atau teman-teman dengar, hanya secuil kecil, belum semua. Jadi andai berkenal kalian nanti mengikuti terus cerita Pak Puh Puri, nah itu sampean bisa sampai liko Arabi. Saya jamin itu. Saya jamin. Karena cerita ini saya bikin sederhana dan amat sederhananya. Jadi kalau saya mengatakan ini ilmu terapan. Jadi mulai mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Nah itu. Jadi ilmu terapan yang saya sampaikan nanti di debat nanti, insya Allah kalau umur panjang, insya Allah ya, akan saya ceritakan sampai kalian paham dan mengerti liko Arabi itu apa. Liko Arabi itu sampai kepada Tuhannya. Sementara kita kan tidak tahu, tidak pernah tahu di mana Tuhan itu. Kita mencari di langit, menghadap ke langit. Tuhan tidak di sana. Tuhan ada di sini. Arsila tempat bersemayamnya mahligai Allah adalah di hati art. Jadi tolong ya, pelan-pelan saja, slowly. Nah, nanti di kemudian hari atau di lain waktu akan saya ceritakan yang lebih dasar dari ini. Contoh-contoh seperti masa depan atau masa-masa yang akan datang. Nah, seperti apa? Seperti itu. Saya pernah bercerita atau tentang apa? Twice 3.0. Jadi 2 kali 3.0. Itu ada dari cerita saya. Dan itu saya tidak mengarang. Saya tuliskan. Dan bahkan lebih dari itu. Jadi ada 32 tahun yang lalu cerita itu sudah saya tulis. Sekarang sudah masuk di microchip. Sudah ada di microchip. Tapi kalau teman-teman mau tahu mana buktinya, ini salah duanya. Saya tidak mengatakan salah satu, karena yang satu masuk microchip, yang satu lagi saya ceritakan. Maka saya bilang salah duanya. Jadi bahasa saya memang agak lepotan. Tapi itulah Pak Puh Puri, tukang melopok. Jadi teman-teman atau di desa-desa saya terkenal melopok. Kuri melopok maneh. Wassalam.